Oke, bentar ya. Boleh Saya coba langsung, share screen ulang. boleh juga melalui chat kalau Bapak dan Ibu Dokter. Ini apa sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Besar, Dok. Oke, ya. Nah, ini eh, 0812 7788 2322 itu nomor saya. Silahkan kalau mau ada yang konsul bisa by WA. Saya lanjut. Profil saya. eh saya lulusan Universitas Hasanuddin untuk dokter umumnya S1, kemudian melanjutkan pendidikan bedah plastik itu 2016 sampai 2021. Jadi mungkin eh, teman-teman sejawat di sini dokter-dokter banyak yang jauh lebih senior daripada saya. Mohon izin, saya sekedar sharing ilmu. Mungkin lebih banyak pengalaman jadi dari dokter-dokter di daerah juga. Ini saya sekedar sharing ilmu saja dan mungkin mengingatkan untuk teman-teman dokter umum. Oke, mungkin kalau ada waktu, ada luang sedikit, bisa saya mau tahu sebenarnya pembagian atau karakteristik dari teman-teman peserta yang ada di sini. Bisa menggunakan noted atau sekedar mencentang buat titik lulus kedokterannya di atau masuk kedokteran mungkin lebih tahu terserah mau lulus tahun berapa. Ada yang apakah lebih dari kurang dari 1990, tahun lulusnya 91 sampai 2000, 2011, sorry ini 2001 sampai 2010, 2011 sampai 2021. Bisa dititik saja atau dicentang, bisa di annotate kayak gitu. Saya cuma mau lihat s- sebagian besar audiens di sini lulusnya tahun berapa. Wah, sudah ada yang lebih senior, lebih dari 1990. Kenapa saya bertanya gini? Sebenarnya gini, eh, banyak teman-teman yang lulusan lebih dulu mungkin di atas 2091 sampai 2000 itu masih belum familiar dengan bedah plastik. Jadi ketika ada pasien yang memang eh, bedah plastik, khususnya nanti kita akan bahas mengenai luka bakar, tidak tahu sebenarnya harus merujuk kemana. Karena eh, bedah plastik mungkin di tahun 91 sampai 2000 masih sangat sedikit. Oke, ini menggambarkan sebagian besar adalah tahun 2001 sampai 2021 lulusannya. Ya, terima kasih atas responnya. Saya lanjut. Mana ya? Mungkin bisa di delete itunya ya, anotatnya. Ya, oke, terima kasih. Ini sekedar sharing aja. Bedah plastik itu ngapain sih? Jadi kalau bedah plastik itu ada divisi yang namanya rekonstruksi maupun estetik. Mungkin kalau teman-teman di sini taunya estetik. Jadi kalau bedah plastik ya estetik saja, mancungin hidung, buang kelopak mata, kecilin perut, liposuction. Itu tidak salah sebenarnya. Tapi tidak eh, cuma hanya estetik saja. Bedah plastik juga mengurusi masalah rekonstruksi. Salah satunya adalah luka masif pada jaringan soft tissue, fraktur tulang wajah mulai dari maksila, ziguma, mandibula itu bedah plastik semua yang tanganin. Yang akan kita bahas di sebelah kanan ini juga adalah kasus luka bakar yang akan kita bahas nantinya. Ini adalah contoh-contoh kasus trauma masif pada jaringan wajah, bedah plastik menangani. Jadi bukan cuma sekedar menutup, tapi kan ini juga mempertahankan fungsi maupun estetiknya nantinya. Contoh lainnya, trauma masif pada wajah bukan cuma sekedar menutup, tapi mempertahankan fungsi serta estetik yang lebih baik.
Kasus tumor di mana tumor diangkat oleh bedah onkologi dan bedah plastik bertugas untuk menutup tumornya. Amputasi jari ini saya lakukan anak-anak amputasi jari mulai dari menyambung pembuluh darah, tendon maupun tulangnya, bedah plastik juga menangani. Kasus tumor yang kecil ini bedah plastik tangani. Kasus kontraktur pada jaringan kulit ini akibat luka bakar yang nanti akan saya singgung kenapa harus dirujuk ke bedah plastik. Bukan untuk ditangani sendiri pada kasus luka bakar. Kemudian kasus kongenital lainnya seperti bibir sumbing, bedah plastik, hipospadia, penyatuan jari, tumor tangan, kelainan, eh, kerusakan pada kulit, itu semua ditangani oleh bedah plastik. Sekali lagi pada bedah plastik seperti kasus bibir sumbing ini, kami tidak hanya menutup celah bibir, tapi mengusahakan membuat hasil seestetik mungkin sehingga nantinya anaknya bisa diterima di masyarakat. Jadi jangan anggap bahwa bedah plastik itu tidak menangani kasus-kasus yang ditanggung BPJS. Tidak, semua kasus ini tertanggung BPJS. Jadi yang tidak tertanggung BPJS adalah yang estetik, mancungin hidung. Jadi estetik itu simpelnya adalah dia tidak punya keluhan, tidak ada gangguan fungsi, tapi mau diperbaiki. Itu estetik. Tetapi ketika dia ada gangguan fungsi, seperti bibir sumbing, luka bakar, patah tulang wajah, itu semua tertanggung BPJS. Oh, ini kasus lainnya adalah pembuatan telinga. Kasus lainnya adalah eh, tumor pada rahang. Kita kerjasama dengan onkologi. Bedah plastik bertugas untuk menutup defek pasca dilakukan pengangkatan tumor. Ini saya dengan menggunakan mikroskop menyambung pembuluh darah, memindahkan kulit dari tangan untuk menutup luka di kepala akibat luka bakar listrik. Yang nantinya akan kita singgung juga di slide-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari pembahasan kita, yaitu mengenai luka bakar yang bisa ditangani di FKTP. Nah, yang menarik sebenarnya yang saya baca ya, di SKDI, berdasarkan SKDI dokter umum di Indonesia, luka bakar itu di mana derajat 1 dan 2 itu masuk ke potensi 4A. Artinya harus selesai di FKTP. Dan luka bakar derajat 3 dan 4 itu melakukan tindakan emergensi dan dirujuk segera mungkin. Ya, luka bakar 1 2 ini kalau mungkin lupa, satu 1 2 itu derajat ringan, artinya luka bakarnya tidak, dia mengenai sebagian dari dermis, tidak dalam. Sedangkan 3 4 itu seluruh ketebalan dermis. Artinya kulitnya sudah hilang semuanya. Jadi berdasarkan SKDI, lulusan dokter umum dituntut mampu mendiagnosis dan memberikan penata hingga sembuh secara mandiri. Jadi secara mandiri hingga sembuh itu derajat 1 dan 2. Derajat 3 dan 4 mampu melakukan penata kegawat daruratan awal dan segera merujuk. Ya, jadi menurut SKDI seperti ini. Tapi realitanya tidak semudah itu. Yang saya baca ya SKDI itu tahun 2012. Dia cuma berdasarkan kedalaman lukanya, tidak memperhitungkan luas wilayah atau luas luka bakarnya. Realitanya adalah ya ini yang poin pertama. SKDI hanya fokus pada kedalaman, bukan dia mengabaikan luas luka bakarnya. Sedangkan pada klinisnya, luka bakar derajat 2 atau sebagian dermis, kalau luasnya 40%, misalnya pada gambar ini pasien saya, anak-anak terkena api, dia kalau dari luas dari kedalamannya ini 1 2. Tapi masa 1 2 seperti ini mau ditangani di FKTP kan sebenarnya nggak mungkin ya.
Jadi yang saya mau luruskan di sini adalah bukan saya menentang SKDI, tapi realita yang ada di daerah membutuhkan nalar yang lebih baik untuk menentukan mana ya pasien yang harus kita rujuk ke rumah sakit utama, mana yang bisa kita tangani. Ya, jadi saya mungkin menyimpulkan aja di sini, di mana seharusnya kita merujuk jika luas luka bakar lebih dari 10% pada anak-anak dan lansia atau 20% pada dewasa. Itu terlepas mau mau derajat 2, mau derajat 3, mau derajat 4. Jangan menilai hanya dari derajatnya, tapi nilai juga dari luas luka bakarnya. Kemudian kriteria kedua yaitu area kritis. Wajib dirujuk apabila luas luka bakar mengenai area fungsional seperti wajah, jalan nafas, telinga, tangan, kaki, genitalia, perineum, persendian utama. Jadi mau luka bakarnya cuma 3% tapi mengenai wajah, rujuk. Karena itu ada resiko gangguan jalan nyata, jalan nafas. Mau 1% tapi di tangan, mending rujuk saja. Kenapa? Bisa sembuh-sembuh, tapi eh, komplikasi lanjutannya adalah terjadinya kontraktur jika tidak ditangani dengan baik. Kemudian kriteria ketiga yaitu resiko penyerta. Seperti saya bilang tadi, ada trauma inhalasi. Misalnya, eh, pasien cuma 4% di wajah bagian depan. Secara luas, kecil. Secara kedalaman, kecil. Tapi karena dia ada mengenai wajah misalnya, sebaiknya dirujuk. Kenapa? Karena ada resiko terjadi trauma inhalasi. Contoh lainnya adalah pasien multitrauma. Multitrauma. Jadi kalau misalnya dia ada, walaupun kecil luka bakarnya, tapi ada fraktur femur misalnya, mending rujuk. Kemudian ada komorbid berat, misalnya dengan DM, gangguan jantung, sudah rujuk saja. Kalau kita menahan pasien karena berdalih, oh ini FKTP, kompetensi 4A, akhirnya pasien meninggal atau cacat karena kita menahan pasien, itu kesalahan lebih utama. Oke, jadi eh, bagaimana kita menjembatani antara realita dan SKDI adalah kita harus menilai, bukan hanya berdasarkan kedalaman luas luka bakar, tapi juga luas luka bakar, bukan hanya eh, sekedar kedalaman, tapi juga di mana dia terkena, sumbernya apakah listrik atau kimia itu harus dirujuk, bagian mana dia kena, anak umur berapa dengan luas berapa itu seharusnya menjadi pertimbangan untuk lakukan rujukan. Oke, itu tadi sekedar eh, realita di lapangan mengenai STKDI dan eh, kejadian klinis. Saya masuk ke teorinya sebenarnya. Sebenarnya cuma untuk sekedar recall teori saja. Saya buat singkat saja, slide-nya banyak sebenarnya, tapi saya akan menekankan apa yang penting-penting untuk teman-teman sadari atau ingat ketika menghadapi pasien luka bakar di FKTP. Luka bakar itu bukan sekadar yang sering kita lihat, kena air panas, listrik, tidak, atau api. Lebih dari itu, kecelakaan lalu lintas, bom Bali, kemudian ada bom lainnya, kejadian luar biasa seperti erupsi gunung berapi, bom di Surabaya. Kebetulan saya di rumah sakit sebelahnya pas kejadian, jadi banyak sekali pasien luka bakar. Ada kebakaran Trans Studio Makassar, kalau ingat, kebetulan ada 40 pasien yang saya tangani dengan trauma inhalasi pada saat itu. Tidak ada luka bakarnya, tapi dia ada trauma inhalasi, dan itu perlu perawatan rumah sakit. Jadi luka bakar bukan cuma sekedar luka di kulit, lebih dari itu bisa mengenai jantung, pembuluh darah, sistem imun, sistem pencernaan,
Jadi dia bukan cuma masalah di kulit, bisa mengenai sistem lainnya. Etiologinya mungkin untuk recall ada api, air panas, bahan kimia, listrik, sunburn, uap, ataupun ledakan bom. Nah, bagaimana kita menilai luka bakar? Kalau SKDI hanya menekankan pada kedalaman luka bakar, tapi kita juga harus tahu bagaimana menilai luka bakar berdasarkan luas area yang terkena. Nah, ini kita nyebutnya rule of nine. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita menilai atau memberikan resusitasi yang menentukan hidup mati pasien itu berdasarkan luas luka bakar. Kalau mungkin lupa ya, nanti ketika ada pasien luka bakar, lupa, nggak apa-apa, lihat HP saja daripada salah hitung. Jadi pada dewasa, eh, satu kepala itu 9%. Kalau mengenai cuma bagian depan, 4,5%. Pada badan, bagian depan 18, belakang 18. Tangan 9% masing-masing tangan, kaki masing-masing kaki 18%, dan ada daerah genital. Dok, bagaimana kalau cuma setengah tangan, dok, cuma sampai siku tapi keliling? Ya sudah, 9 bagi 2, 4,5%. Cara hitungnya seperti itu. Sedangkan pada anak-anak, mungkin lebih ditekankan pada umur 0 sampai 9 tahun, di mana luas kepala dan kaki itu berbeda. Nanti bisa, eh, kalau saya mau jelaskan lebih panjang, mungkin bingung sendiri. Nanti bisa lihat contekannya saja. Kedalaman luka bakarnya, kita sekedar recall, lapisan kulit ada epidermis, dermis, subkutis, maupun muscle. Nanti yang menentukan kedalaman itu mengenai berdasarkan kedalaman dari luka ini. Nah, dulu itu derajat 1, 2, 3. Tapi update sekarang kita memakainya lebih ke kedalaman luka yang seperti ini. Jadi kalau misalnya SKDI itu 1, 2, 3, 4, mungkin itu dari zaman dulu sekali. Pada saat sekolah itu cuma ada tiga, 1, 2, 3. Pada saat sekarang paling update mereka membaginya mengenai epidermal, superficial, middermal, deep dermal, dan full thickness. Singkatnya adalah epidermal itu seperti grade 1, yaitu kemerahan saja. Biasanya kena pada pasien sunburn atau panas matahari, di mana kulitnya merah. Tapi kulitnya masih intak, artinya tidak ada eh, melepuh, tidak ada kulit yang rusak, itu artinya epidermal. Kemudian masuk superficial dermal. Superficial dermal itu artinya ada kerusakan kulit tapi hanya superficial. Biasanya ditandai dengan adanya kita nyebutnya bula atau blister. Seperti gambar yang di bawah ini, bula, blister itu superficial dermal. Kemudian masuk ke mid dermal. Mid dermal ditandai dengan bulanya sudah pecah dan dasarnya warna merah seperti ini. Kemudian ada deep dermal, dia sudah tidak ada bula, tapi warnanya lebih pucat malah. Jadi pucat. Jadi tidak ada capillary refill time-nya sudah tidak ada. Ini biasanya sudah tidak nyeri. Kemudian ada yang terakhir adalah full thickness. Artinya seluruh ketebalan kulit. Ini biasanya tidak ada nyeri sama sekali. Contohnya biasa pada luka bakar listrik atau kontak termal. Artinya misalnya kayak seperti terkena knalpot yang lama sehingga dia sudah tidak nyeri pada daerah luka bakar. Artinya dia sudah mengalami luka bakar full thickness. Nah, ini yang harus diedukasi di masyarakat sebenarnya. Karena banyak kejadian. Kalau saya banyak terima pasien luka bakar dari daerah. Entah dari dokternya di sana atau mungkin dari kebiasaan dari warga di sana. Ketika ada terkena luka bakar, apakah api atau air panas, yang paling pertama mereka lakukan adalah memberikan odol. Ya, benar ya atau tidak? Pasti banyak sekali. Bahkan dokter-dokter dulu, ibu saya seorang dokter, dulu saya diajari kasih api. Hingga akhirnya saya belajar sendiri bahwa odol atau pasta gigi diberikan pada luka bakar itu hanya membuat luka bakar menjadi lebih dalam karena panasnya tidak bisa keluar. Akhirnya dia mencari jalan keluar dengan cara ke dalam. Terus bagaimana kalau ada luka bakar? Edukasi yang baik
yaitu dengan stop proses pembakaran. Kalau misalnya dengan api, sampai apinya mati bisa dengan berguling. Kalau dengan air panas, lepaskan pakaian, lepaskan perhiasan yang menyimpan panas. Intinya lepaskan semua yang menempel di badan. Kemudian lakukan pendinginan luka bakar, yaitu dengan mengaliri air mengalir, tidak usah dingin ya. Cukup air mengalir keran saja selama 20 menit. Jangan pernah gunakan es batu, apalagi tambahin air panas, tambah panas nantinya. Jadi cukup air mengalir, 15 hingga 20 menit. Kemudian jaga tetap hangat. Jadi setelah dialiri air mengalir, bisa diperban dengan kasa atau handuk basah, bawa ke rumah sakit atau ke klinik. Ini edukasi yang harus kita tekankan ke masyarakat, Itu kan itu ya. sebut-sebutkin apa yang Ya. Nah, ini mungkin untuk dokter-dokter di rumah sakit atau di UGD atau di puskesmas, kalau ada pasien luka bakar, sebenarnya paling penting adalah tetap jangan pusingi dulu luka bakarnya, tetap A, B, C, D, E. RW, Breathing, Circulation, Disability, Exposure. Di mana RW adalah kita menilai jalan nafas. Yang harus diwaspadai pada pasien luka bakar adalah trauma inhalasi, yaitu jalan nafas dia menyempit karena edem atau bengkak. Biasanya pada luka bakar tertutup seperti luka bakar Trans Studio kemarin, jalan nafasnya tertutup, kemudian ada jelaga atau warna hitam-hitam di jalan nafasnya, ada sesak, itu adalah curiga trauma inhalasi. Apa yang dilakukan? Segera pasang intubasi. Dokter umum yang pasang, dok? Ya betul, dokter umum. Standar kompetensi dokter umum yaitu penanganan RW. Makanya yang ditekankan tadi, di mana kita menangani emergensinya yaitu ini. Emergensi jalan nafas adalah trauma inhalasi, pasang intubasi. Contoh pasien ini. Ya ini mungkin cuma 4,5% kan di daerah wajah, superficial dermal. Ya ini paling banter mid dermal. Kalau standar dokter SKDI tadi, ini selesai sampai sembuh di puskesmas. Masuk akal atau tidak? Saya rasa nggak masuk akal. Jadi banyak yang sebenarnya harus diupdate dari SKDI tersebut. Bukan hanya sekedar kedalaman luka bakar, melainkan luas dan resiko lainnya. Kemudian breathing. Breathing yang paling bahaya adalah luka bakar melingkar di daerah dada pada luka bakar. Luka bakar yang dalam itu menyebabkan kulit jadi tidak elastis, jadi kaku. Kalau dia melingkar di dada, akhirnya dada tidak bisa mengembang, expand, akhirnya tidak bisa bernafas. Yang dilakukan adalah eskaratomi, yaitu mengiris eskarnya, bisa dengan bentuk 9, bagi 9 kotak-kotak, hanya sampai ketemu lemak saja, sehingga dada bisa expand. Siapa yang lakukan? Dokter umum, karena ini life saving. Ya, dokter umum karena ini life saving. Kalau tunggu dokter bedah, pasiennya meninggal. Dilakukan di mana? Bedside, langsung. Mungkin saya putar video singkat saja. Contoh ini, luka bakar melingkar di dada. Bisa gunakan kauter, pakai eh, jarum, sorry, pakai pisau pun bisa. Karena itu tidak akan berdarah. Hanya yang diiris adalah eskarnya, sampai ketemu lemak sudah selesai. Pasien sudah bisa nafas. Tapi jangan cuma 1 senti, 2 senti. Harus seperti ini. Tuh, 9. Supaya dada bisa expand lagi. Dengan cara seperti ini, pasien bisa bernafas. Takut dok? Ya sudah. Kalau takut, harus berani. Karena ini menentukan pasien selamat atau tidak. Kemudian di C, circulation. Apa yang dilakukan? Pasang infus. Belum masuk resusitasi karena kita belum tahu luasnya. Pasang infus saja pada daerah yang tidak terkena luka bakar. Disability kita mengenalnya bukan GCS tapi AFPU. Cukup alert apakah dia merespon dengan verbal, merespon dengan nyeri, painful, atau tidak merespon. Exposure yang dilakukan adalah lepaskan pakaiannya, melakukan lock roll. Di sini baru dihitung estimasi
luas luka bakar yang sudah kita hitung tadi, perkirakan tadi. Kemudian pastikan pasien tetap hangat. Nah, bedanya trauma luka bakar dan trauma lainnya di antara primary dan secondary survey ada FATT, Fluid Analgesia Test Tube, di mana fluid lakukan resusitasi. Ini yang paling penting. Dulu kalau sekolah mungkin ada pendidikan ingatnya 4 cc ya. Sekarang kita makainya 3 cc. 3 cc kali berat badan dikali persen luas luka bakar. Saya ulangi, 3 cc kali berat badan kali persen luas luka bakar. Jadi pentingnya untuk nimbang pasien, pentingnya untuk mengukur luas luka bakar dengan benar. Kenapa? Kalau salah hitung luas luka bakar, akhirnya apa? Pasien bisa over resusitasi atau berlebihan resusitasinya. Kalau salah malah lebih kecil, jadinya under atau kurang resusitasinya. Yang berakibat apa? Pasien jadi shock yang membuat pasien resiko untuk meninggal semakin besar. Ya, jadi ini poin kedua penting, resusitasi luka bakar. Banyak yang dari puskesmas benar, oh saya kagum ini, kalau dari puskesmas sudah rujuk dengan resusitasi yang benar. Berarti pas kuliah dulu dia belajar dengan baik. Ada juga yang kurang tepat, artinya memang harus diupdate lagi ilmunya. Ketika sudah dapat resusitasinya, misalnya dapat 4.500 itu per 24 jam, dibagi dua. Setengahnya dimasukkan 8 jam pertama sejak kejadian, bukan semenjak masuk puskesmas atau rumah sakit ya, tapi sejak kejadian, setengahnya diberikan 16 jam berikutnya. Ya, saya ulangi, 3 sesi kali berat badan kali TBSA, setengahnya diberikan 8 jam pertama sejak kejadian, kemudian setengahnya diberikan 16 jam selanjutnya. Jadi, resusitasi hanya diberikan 24 jam pertama. Ini nanti saja, kurang penting. Oh ya, kemudian urin yang harus kita pantau adalah pada dewasa targetnya 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Pada anak-anak 1 cc per kilogram berat badan per jam. Ingat per jam ya. Jadi kalau beratnya dewasa 50 kilo, berarti targetnya adalah 25 cc per jam. Selain jumlahnya, kualitasnya juga dinilai. Warnanya apa, ada tidak darah di dalamnya atau ada benda lain, itu yang harus dinilai juga. Analgetik, apa yang ada diberikan. Kemudian masuk ke secondary survey, barulah di sini kita head to toe examination, mekanisme injury, apa yang terkena, ada tidak trauma lainnya, itu yang harus kita perhitungkan. Kemudian dokumentasi, jangan lupa dokumentasi dalam artian catat semuanya. Kalau mau foto, minta izin dulu sama pasien. Karena banyak kejadian, pasien tidak setuju untuk dilakukan foto. Nah, ini yang saya bicarakan tadi, kapan dirujuk ke fasilitas yang lebih baik. Ya, jangan, kalau saya bilang, jangan semata-mata hanya pakai SKDE. Sudah tidak relevan sekarang ini. Jadi ingat luasnya, kedalamannya, mengenai area apa, dan ada tidak komorbid lain, dan dia karena apa. Kalau listrik, mau 1%, 2%, mending rujuk saja. Karena biasanya listrik itu luka masuknya kecil, tapi listrik mengalir dari atas ke bawah, melewati jantung, sehingga mengganggu eh, irama dari jantung. Nah, ini contoh ya, yang paling sering saya temui di poli biasanya. Pasien sudah kontraktur atau menyatu jarinya karena luka bakar di tangan. Kalau dilihat dari kedalamannya, ini mid dermal lah. Kalau di tadi di SKD grade 2, derajat 2. Artinya selesai di puskesmas. Kalau dilihat dari luasnya, ini paling ya sekitar 1%, 2%. Tidak luas. Tapi kenapa harusnya dirujuk? Karena outcome atau jangka panjang dari luka bakar seperti ini adalah kontraktur atau mendek dia. Dan itu harus butuh perhatian lebih dari dokter spesialis.
Kalaupun mau ditutup saja atau misalnya pasiennya menolak untuk dirujuk, sebaiknya dibungkus, dipisah jarinya. Jangan karena malas ditutup begini kemudian diperban. Ini yang paling banyak saya temui. Akhirnya apa? Jarinya nyatu sesuai penyembuhan. Ujung-ujungnya ke kota juga untuk dipisahkan. Ya, jadi kalau ada pasien di jari, dipisah perbannya. Oke, ini sudah mau hampir selesai. Pemeriksaan penunjang yang wajib di FKTP itu laboratorium dari dasar jika ada. Kemudian jangan lupa tadi sudah masuk eh, cairan resusitasi itu wajib di FKTP. Jadi mau nggak mau primary survei sudah stabil. Primary, secondary sudah stabil. Berat badan sudah ditimbang karena berhubungan dengan resusitasi. EKG wajib jika kena luka bakar listrik. Pasang kateter jika memang luka bakar lebih dari 20%. Syarat kelayakan evakuasi atau transportasi. Jangan pasien besar, luka bakar besar 30%. Wah, saya mau rujuk. Langsung kirim saja. Tidak. Hemodinamik harus stabil, stabil dulu. Jadi tetap primary, secondary survei tertangani, masuk registrasi, itu baru rujuk. Monitoring efektif. Jadi outputnya dijaga. Kalau memang ada gangguan airway sudah diintubasi. Jangan sampai karena dia tidak mau meninggal di tempatnya. Paling banyak seperti ini. Karena dia nggak mau meninggal di tempatnya, langsung dikirim saja. Langsung saja ke rumah sakit ini. Akhirnya, karena tidak ditangani awal, pasien meninggal di jalan. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi dulu. Telepon dokter di sana atau rumah sakit. Bilang ada saya mau kirim rujuk pasien seperti ini. Apa yang perlu saya siapkan? Nggak apa-apa. Apa yang perlu saya jaga selama pengiriman. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita bahas mungkin soal 5 dulu. Memang berat. Saya pikir luka bakar ini berat, tapi harus dikuasai. Karena apa? Ini masuk emergensi. Ketika kita gagal menangani emergensi, banyak komplikasi lainnya yang menunggu, bahkan sampai kematian. Jika kita gagal atau tidak mau belajar menangani pasien emergensi, sama saja dengan kita berencana untuk mencelakakan pasien. Jadi kita belajar, kita manfaatkan apa yang sudah ada, ilmu yang sudah di-sharing, sehingga niat baik kita untuk menolong pasien bisa jalan. Ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas atau sudah tidak sangat tidak jelas? Oke, nggak apa-apa. Ini kita lanjut saja. Sudah jam 1 di Makassar. sama kanan. Apa? Ibu Wiwi mungkin atau Dokter Wiwi Di dewasa. dari Puskesmas Pampang. Siapa yang dipanggil? Dokter Wiwi mungkin Puskesmas Pampang. Tadi ada mau bicara on mic soalnya. Oh mungkin berarti on mic-nya eh, Dokter Wiwi ini kepencet kali ya. Oke, mungkin bisa di mute. Oh ya sudah. Soal seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke UGD, selamatkan dari kebakaran ruang tertutup. Pemeriksaan fisik didapatkan pasien sadar, terdengar stridor, suara serak, ada jelaga pada lubang hidung serta mulutnya. Tanda vital 110, nadi 110, pernapasan 28. Apakah tindakan manajemen jalan nafas yang paling tepat? Ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, kita diskusi di sini. Jadi dia datang ke UGD atau puskesmas lah. Ada riwayat terjebak kebakaran di ruangan tertutup.
Suaranya serak, stridor, pernapasan 28 kali per menit. Tindakan jalan nafas awal yang paling tepat adalah ya sepertinya sambil pelayanan ini. Jadi kasihan dokter umum di puskesmas masih sambil pelayanan sih. Oke, ada yang mau jawab? Ya, saya jawab aja ya. Jadi intubasi endotrakeal dini. Jadi langsung intubasi. Kalau ada keraguan apa ini trauma inhalasi atau tidak, langsung intubasi saja. Jangan tunggu sesak. Ketika dia sudah nutup jalan nafasnya, ETT akan sangat sulit masuk. Akhirnya pasien gagal nafas. Kemudian yang kedua, seorang perempuan ini tersiram air mendidih, tampak eritema, bula ada seluruh. Jadi dia kena dada bagian depan serta seluruh lengan kanan. Jadi kena dada perut bagian depan, lengan kanan. Berapa estimasinya? Jadi kita hitung sama-sama kalau dada dan perut bagian depan itu sama dengan 18% dan seluruh lengan kanan satu lengan itu 9%. Jadi 18 tambah 9 itu 27%. B. Kemudian yang ketiga datang 25 tahun laki-laki 10 menit yang lalu setelah tungkai kanan tersiram minyak panas. Hmm, tanda vital dalam batas normal, luka bakar eritema dan beberapa bula yang intak. Jadi ada bula nih. Tindakan pertolongan pertama yang tepat dilakukan adalah apa kita mengompres, memecahkan bula, mengoleskan salep atau pasta gigi, mengalirkan air mengalir, dan menutup area luka bakar. Ya, Maki, Mas. Dokter Leni, mau menjawab mungkin Dokter Leni? Oh, iya. Saya jawab saja ya. Mengalirkan air bersih, mengalir ya. Jadi mengalirkan air bersih pada suhu ruang aja. Jadi kita nggak boleh ngasih odol lagi pasta gigi. Pernah saya dapat pasien kasih kecap, pernah ada yang kasih kopi, bahkan ada yang pernah kasih serbuk kayu. Itu tidak boleh. Itu hanya menambah infeksi. Jadi yang perlu kita lakukan hanya aliri air mengalir. Kemudian nomor 4, eh, derajat 3 atau full thickness ini melingkar pada lengan bawah kanan. Jadi sebenarnya ini penting di melingkar pada dada. Jadi kalau di dada yang harus segera dilakukan adalah eskarotomi karena itu akan mengganggu jalan nafas. Kemudian yang terakhir adalah eh, luka bakar pada paha akibat knalpot. Menunjukkan pada pemeriksaan menunjukkan warna merah muda, pucat bila ditekan, berarti CRT-nya tidak bagus, eh, dan timbul bula. Pasien berteriak kesakitan, alligator kalsifikasi kedalaman. Jadi kalau timbul bula sebenarnya eh, dia masuk ke dalam grade 2 atau derajat 2 dangkal. Oke, sekian. Mungkin sudah lewat 1 jam ya. Bu Erliana, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dokter Insang.